Oke, selamat siang semuanya. Salam Pisalom. Salam Pisalo. Salam. Salam Shalom. Shalom Pisalam. Oke, Salam. mungkin belum buat yang belum tahu kenapa ada Salam Pisalom, Shalom Pisalam. Itu salam budayanya YIPC. YIPC itu kan Young Interfaith Peacemaker Community Jakarta. Jadi karena kita ada gabungan-gabungan orang-orang yang mencintai perdamaian dalam bentuk antaragama, antar kepercayaan. Nah, di sini kita membuat salam dalam bentuk salam pishalom. Kalau dibilang salam pishalom itu yang balas salam pishalam. Terus kalau begitu juga kalau seandainya saya bilang shalom pisalam, yang jawab juga salam pishalom. Oke, bisa diulangin dulu biar lebih interaktif aja ini mungkin. Oke, Bisa. salam pishalom. Salam Salam Pisalo. Shalom. Shalom Pisalam. Shalom pisalam. Salam Pisalo. Salam Pisalam. Oke, terima kasih semuanya ya. Jadi ini adalah bincang-bincang gitu. Kita akan lebih diskusi terkait Waisak yang nanti terkait Waisak yang nanti perayaannya itu hari Rabu besok secara kalender ya di tanggal 26 Mei 2021 ini. Nah, untuk sebelumnya kalau belum bagi yang masih awam ini YIPC itu apa? YIPC itu sendiri tadi udah disebutin kalau YIPC itu komunitas dengan akronim Young Interfaith Peacemaker Community yang merupakan organisasi lintas iman gitu yang berbasis pada kitab suci masing-masing, terus juga memajukan nilai-nilai perdamaian dalam setiap kegiatannya. Nah, kegiatannya itu seperti scriptural reasoning, yaitu seperti mengaji bersama-sama dengan mengkaji kitab sucinya masing-masing, terus mencari nilai-nilai perdamaian, kesamaan, terus juga yang penting dalam hal toleransi. Nah, salah satu yang saat ini yang kita lagi dalam Zoom meeting ini, diskusi online ini, itu adalah Pistoris yang akan mengundang 2 narasumber yang nanti akan saya kenalin ini. Jadi Pistoris ini saya kenalin dulu, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merefleksikan hari-hari keagamaan seperti Waisak nanti yang akan diperingati hari Rabu besok. Terus juga kisah inspiratif serta pendidikan perdamaian yang sesuai dengan tujuan perdamaian toleransi antar umat beragama. Nah, kali ini sebelumnya saya perkenalin dulu nih ada dua narasumber yang lebih berhak untuk ngomongin soal Waisak dan dari kalangan umat Buddha. Yang pertama adalah ada Kameta di sini. Kameta di sini. Kameta Karuna ini dari mahasiswa STABN Sriwijaya ya di Palembang. Betul Kameta ya? Di Kak, Palembang. jadi dari ini STM Sriwijaya Tangerang Banten, Kak. Oh, Tangerang Banten ya? Beda. Sriwijaya maaf, saya kira. Terus juga terus pengalaman organisasinya banyak, ini ada media komunikasi Sekber PMVBI di Bengkulu sejak 2017 hingga 2018. Aktif juga jadi media komunikasi STKW, terus juga wakil ketua BEM periode 2019-2020. Luar biasa ada wakil ketua BEM di sini. Terus juga menjadi ketua BEM sendiri di periode 2020 hingga 2021. Jadi saat ini masih jadi ketua BEM ya, Kameta ya? Iya, Kak. Oke, selanjutnya juga ada narasumber lain, yaitu adalah ada Kak Firi. Panggilannya Kak Firi gitu ya, Firi ya? Firi aja ya. Oke, Kak Firi ini dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mahasiswa ya di sini ya, masih sarjana S1.
Pengalamannya ada banyak, yaitu relawan Istana Belajar Anak Banten Foundation, terus juga sempat jadi ketua cabang Hikmah Budi Serang, terus juga menjadi ketua Forum Pemuda Buddha Banten dari Agustus 2020 lalu hingga sekarang. Oke. Mungkin kalau ada salah-salah mungkin bisa ditambah perkenalkan juga Kak Firi. Takut tadi ada yang salah-salah mungkin. Cukup, Kak. Makasih. Oke. Jadi kenapa sih kita harus membahas isu perdamaian, keagamaan, mengenai hal apa untuk memperingati Waisak ini dan kenapa? Jadi gini, sebelumnya teman-teman kalau lihat di latar belakangnya itu berdasarkan sejumlah statistik berdasarkan sejumlah lembaga itu kalau ternyata pesan ujaran kebencian itu lagi sedang marak teman-teman, dari berbagai media sosial bahkan di media pemberitaan itu sendiri. Nah, tapi dari kalangan mahasiswa justru adalah kelompok masyarakat yang justru memiliki toleransi beragama yang tergolong tinggi, yaitu setidaknya ada sekitar 69,83% mahasiswa yang tergolong mahasiswa memiliki sikap toleransi beragama tinggi di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan karena menjelang Hari Waisak, kita bisa memahami bahwa karena dalam agama Buddha sendiri juga diajarkan perdamaian dan juga bagaimana toleransi antarumat beragama. Nah, maka topik bawaan pertama akan dibawa oleh Kak Meta mengenai pengenalan Hari Raya Waisak terlebih dahulu tentang arti Waisak dan sejarahnya. Oke, untuk Kak Meta, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Aftar atas waktu dan kesempatannya. Jadi, sebelum kita masuk, saya mau tanya nih ke teman-teman semuanya. Udah tahu belum sih Waisak itu apa gitu? Apa taunya cuman Waisak itu sebagai hari besar agama Buddha aja gitu? Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Jadi pada intinya Hari Waisak ini memperingati 3 peristiwa penting yang ada dalam sejarah agama Buddha di dunia. Nah, Waisak itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Pali atau Waisaka dalam bahasa Sanskerta, yang dimana Waisak sendiri itu merupakan bulan yang ada dalam kalender Buddhis. Sama halnya dengan kalender Masehi, Waisak itu sama kayak bulan Mei gitu. Jadi kenapa Waisak diadakan di bulan Mei? Karena 3 peristiwa penting yang ada dalam sejarah agama Buddha itu terjadi di bulan Mei, tepatnya di bulan purnama Sidhi. Nah, apa sih 3 peristiwa penting yang ada dalam sejarah hingga perayaan Waisak itu ada sampai saat sekarang? 3 hal penting itu yaitu pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha, yang dimana pada kelahirannya itu bertepatan juga di bulan Waisak Mei, di bulan purnama Sidhi pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Nah, yang kedua adalah peristiwa pencerahan sempurna atau ketika Sang Buddha telah mencapai titik di mana ia menjadi seorang Buddha atau mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhi, tepatnya pada usia 35 tahun. Nah, peristiwa selanjutnya adalah pencapaian parinibbana atau bisa disebut juga dengan ketika Buddha wafat, yaitu pada usia 80 tahun sekitar tahun 543 sebelum Masehi. Jadi perayaan Waisak itu sebenarnya adalah perayaan untuk kita mengenang kembali 3 peristiwa penting yang ada dalam sejarah agama Buddha. Nah, sama seperti dengan perayaan-perayaan hari besar di agama lain, tujuannya adalah untuk kita mengenang kembali sejarah penting yang sudah memberikan kita begitu banyak pengetahuan yang luar biasa. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana sih gitu maksudnya? Di Indonesia sendiri perayaan Waisak itu pertama kali dipelopori oleh
Biku Asin Jinara kita yang mengkoordinir peringatan Tri Suci Waisak nasional pada tanggal 22 Mei 1953 di Candi Borobudur. Dan perayaan Waisak itu merupakan perayaan pertama sejak agama Buddha tertidur di bumi Indonesia sejak 500 tahun yang lalu. Kenapa agama Buddha itu bisa tertidur selama 500 tahun setelah masa kerajaan? Itu sebenarnya banyak faktor sih. Nah, nanti itu akan kita bahas secara singkat dan jelas tentang bagaimana sih perkembangan agama Buddha dari awal, terus bisa mengalami penurunan dan akhirnya bisa bangkit lagi sampai saat sekarang, gitu. Kalau kita bicara tentang sejarah, mungkin sejarah itu cukup panjang, tapi ketika kita bahas mengenai sejarah agama Buddha, pasti teman-teman udah tahu bagaimana agama Buddha itu mencapai titik yang paling maju, yaitu pada masa kerajaan Sriwijaya. Nah, pada masa kerajaan Sriwijaya itu sendiri, agama Buddha mencapai titik kejayaan yang luar biasa, yang dimana buktinya itu tercatat dalam beberapa prasasti ataupun peninggalan yang ada. Kayak contohnya pada catatan Ising yang menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya itu menjadi pusat pembelajaran agama Buddha terbesar, yang dimana beberapa aktivis agama Buddha atau tokoh-tokoh agama Buddha yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai ajaran agama Buddha itu belajarnya di kerajaan Sriwijaya, dan sempat ada pertukaran pelajar antara dari kerajaan Sriwijaya dan yang ada di India pada saat itu. Dan selain itu, bukti-bukti lain yang menjelaskan agama Buddha berkembang pesat di Indonesia masih banyak lagi, seperti peninggalan Candi Borobudur contohnya. Itu sampai sekarang menjadi suatu bentuk yang paling menonjol, terutama di Indonesia, untuk agama Buddha itu sendiri. Nah, terus setelah masa kerajaan Sriwijaya, agama Buddha itu sempat mengalami penurunan ketika kerajaan Majapahit mulai runtuh, karena mulai ada pergeseran nilai-nilai. Terus juga kalau zaman kerajaan dulu itu kan ketika seorang raja menganut suatu kepercayaan, maka masyarakat itu akan ikut kepercayaan yang dianut oleh rajanya. Nah, pada saat kerajaan sudah mulai tergeser dan mulai hancur, perlahan-lahan kepercayaan itu juga hilang. Sama halnya seperti yang Buddha ajarkan, bahwa kita mengenal konsep anicca atau ketidakkekalan, yang dimana kita tahu segala sesuatu yang masih berkondisi itu pasti mengalami suatu proses, yaitu proses muncul, berlangsung, dan padam. Begitu pula dengan agama Buddha itu sendiri, akan terus berproses sampai waktu yang tidak akan bisa kita prediksi ke depannya. Nah, melihat hal tersebut, setelah masa kerajaan Majapahit, agama Buddha benar-benar mengalami penurunan yang drastis, hingga mulai ada bibit-bibit lagi itu pada masa penjajahan, yang dimana pada masa penjajahan itu ada seorang biku dari Sri Lanka yang datang ke Indonesia, tetapi waktu itu belum terlalu besar pengaruhnya, karena pada masa penjajahan itu Indonesia atau Nusantara itu masih didominasi sama kaum penjajah yang waktu itu kepercayaannya adalah Kristiani. Nah, walaupun agama Buddha tidak bangkit secara besar, tetapi sudah mulai ada benih-benih pada waktu penjajahan atau pada masa kolonial itu. Nah, pada puncak perkembangan agama Buddha yang cukup membuat
agama Buddha menjadi sejarah yang besar untuk kebangkitannya itu pada masa kemerdekaan, yang dimana pada saat itu ada seorang anak yang bernama Thibaut An. Dia tuh merupakan seorang aktivis spiritual yang memiliki ketertarikan dengan nilai-nilai agama Buddha, dan akhirnya ia mempelajari agama Buddha hingga ditabiskan dalam dua guru, yaitu Mahayana dan Theravada. Nah, setelah ditabiskan di Indonesia sendiri, ia terkenal dengan nama Biku Asinjinarakita. Nah, Biku Asinjinarakita inilah yang mempelopori perayaan Waisak pertama di Candi Borobudur pada tanggal 22 Mei 1953. Dan Biku Asinjinarakita ini juga mempelopori terbentuknya suatu wadah yang dinamakan Budayana. Nah, ini kalau misalnya kita singgung sedikit mengenai Budayana, mungkin beberapa orang masih bingung kan mengenai kok tiba-tiba di Indonesia ada mazhab baru nih, Budayana. Padahal sebelumnya itu cuma ada 2 aliran besar dan tambahan 1 dari turunan Mahayana, yaitu Tantra kan. Tapi kok di Indonesia ada Budayana gitu. Sebenarnya terbentuknya Budayana sendiri itu karena Biku Asinjinarakita itu ingin ingin membuat agama Buddha itu menjadi suatu kesatuan, bahwa pada dasarnya agama Buddha itu sama-sama mengajarkan inti yang sama. Yang membedakan itu hanyalah beberapa sisi seperti tata cara dan hal lainnya, tapi pada dasarnya inti ajarannya tuh tetap sama gitu loh. Maka Biku Asinjinarakita ini mencoba untuk menggabungkan ketiga aliran besar tadi menjadi satu kesatuan, dalam artian bukan mencampur adukan, tetapi adalah dia mengajak kita umat Buddha untuk mempelajari keseluruhan agama Buddha, karena kita sebagai manusia itu butuh pengetahuan yang banyak. Jadi ketika kita mempelajari ketiga aliran ini, jadi kita bisa mengetahui dan memahami esensi dari ajaran agama Buddha itu sendiri. Nah, selain itu, Biku Asin juga melakukan tur, yang dimana tur itu akhirnya membawa suatu perubahan besar untuk agama Buddha. Ia melakukan tur ke pelosok-pelosok di Indonesia yang dimulai dari Pulau Jawa hingga sampai ke pelosok ujung pulau. Alhasil sampai sekarang agama Buddha dapat berkembang pesat dan hidup berdampingan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Terus, Budayana sendiri sebenarnya itu bukan mazhab baru, tetapi hanya suatu organisasi yang mewadahi keseluruhan dari agama Buddha. Jadi pada dasarnya esensinya adalah dalam Budayana itu tidak hanya mempelajari satu mazhab. Jadi kita mempelajari ketiga mazhab dan membangun lebih dalam nilai-nilai toleransi yang ada. Terus ini setelah kebangkitan agama Buddha berdasarkan dari Biku Asinjinarakita, mulailah mulailah bangkit tokoh-tokoh agama Buddha lainnya, kayak seperti terbentuknya Sangha Agung Indonesia, terus Sangha Theravada Indonesia, Sangha Mahayana Indonesia, yang akhirnya memberikan memberikan kita jalan untuk lebih mengenal ajaran agama Buddha. Nah, mungkin untuk sejarah Waisak dan sejarahnya di Indonesia
cukup itu sih. Nah, bagi teman-teman yang pengen sharing, pengen tanya-tanya, bisa nih kita langsung aja berbagi diskusi di sini gitu. Itu sih, Kak. Ya, terima kasih penjelasannya Kak Meta. Bagi teman-teman yang mungkin hendak bertanya mungkin atau teman-teman dari kalangan umat Buddha lainnya yang ingin menyampaikan pengalaman atau pengetahuannya seputar agama Buddha di sini, bisa bisa chat langsung ini di 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 kolom chat nih di sini. Nah, baik di kolom chat Zoom ataupun teman-teman yang dari platform lain. Mungkin ada yang mau menyampaikan, mungkin bisa disampaikan ke via chat. Nah, sebelumnya nih Kak, mumpung belum ada yang mau nanya nih Kak Meta, perayaan Waisak kalau seandainya pada zaman, adakah pada zaman sebelum pada zaman penjajahan itu bagaimanakah nasib perayaan Waisak sebelum, pada masa penjajahan khususnya? Kalau untuk itu, apa ya, perayaan Waisak itu hanya dalam bentuk ini sih, yang, bentuk ritual atau perayaan biasa. Kalau misalnya pas setelah masa, apa ya, masa penjajahan, itu kan, dibuat, perayaan yang cukup besar di mana seluruh umat Buddha itu berkumpul bersama untuk, apa ya, merayakan bersama hari Waisak tersebut. Bedanya paling cuman itu sih, Kak. Oh, oke. Eh, Kalau ini sebelumnya bagaimana sebenarnya kan mengingat kalau sebelumnya, di masa-masa perjuangan gitu, di masa-masa menjelang kemerdekaan gitu, itu kan banyak tokoh-tokoh agama lain, itu, memperjuangkan kemerdekaan. Nah, bagaimana sebenarnya dari sisi keagamaan Buddha sendiri, kisah mungkin para tokoh-tokoh agama Buddha untuk memperjuangkan, kemerdekaan, mungkin dengan perspektif, agama Buddha itu sendiri? Oh iya, mungkin kalau dari perspektif agama Buddha itu, apa ya, lebih menekankan pada, sisi di mana tidak sesuatu itu secara langsung, tetapi mencoba untuk melihat secara lebih dalam, eee, suatu peristiwa dan direfleksikan lagi ke dalam diri. Nah, jadi kalau misalnya untuk, apa ya, keterkaitan dengan masa-masa penjajahan mungkin lebih ke ini ya, apa tuh, mmm, pemberian gagasan kepada, kalau misalnya saya tahu sih untuk bentuk langsungnya itu, belum ada ya. Tapi kalau misalnya untuk ke masyarakat atau pemahaman masyarakat untuk hidup, apa ya, berjuang bersama tanpa membeda-bedakan atau bisa juga disebut sebagai bentuk toleransi itu ada, karena dalam agama Buddha sendiri itu, kita apa ya, diajak untuk, eee, lebih, apa ya, saling menerima dan, apa ya, mmm, saling menerima terus, mengembangkan, dasar-dasar yang ada dalam agama Buddha seperti cinta kasih, welas asih, kebijaksanaan, dan juga, praktek moralitas. Nah, mungkin dari hal-hal itulah yang buat, apa ya, agama Buddha bisa, apa ya, ikut ambil bagian dalam proses kemerdekaan yang di mana, setidaknya kita tidak memperkeruh atau menambah, apa ya, eee, menambah sisi yang akhirnya merugikan gitu loh, Kak. Kayak misalnya, kenapa cinta kasih ditekankan karena, dalam agama Buddha kita diajak untuk, apa ya, berpikir bahwa, kita harus mengasihi sesama makhluk tanpa membeda-bedakan. Terus kalau misalnya welas asih adalah, kita
harus memiliki sikap yang lebih peka terhadap situasi dan peduli terhadap apa yang ada. Jangan ketika kita melihat sesuatu, tapi kita pura-pura nggak peduli gitu loh, padahal kita bisa bantu gitu loh. Dan kebijaksanaan itu lebih ditekankan pada pembawaan diri, bagaimana kita memposisikan diri kita agar berada pada jalan tengah, yang dimana kita tidak merugikan pihak-pihak yang ada di sekitar kita gitu Kak. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya seputar sejarah Hari Raya Waisak atau teman-teman umat Buddhis lainnya yang ingin mungkin bercerita mungkin atau mengasih pendapatnya. Itu Pak Sultan Hendrik mau angkat tangan. Ya, boleh. Ya, terima kasih. Salam peace shalom. Kalau di umat Buddha ada tambahan lagi Soti Hontu. Ya, artinya kurang lebih juga sama ya. Soti Hontu. Soti itu artinya damai sejahtera, Hontu itu untuk Anda semua. Jadi Soti Hontu artinya damai sejahtera untuk Anda semua. Oke, saya menambahkan sedikit dari yang tadi dijelaskan dan tadi ditanyakan oleh Bro Afkar ya. Bagaimana tentang perjuangan umat Buddha ketika masa kemerdekaan. Sebenarnya banyak ya tokoh-tokoh umat Buddha di masa kemerdekaan yang menjadi pejuang bahkan menjadi pahlawan di Indonesia. Cuman memang untuk yang ini memang tidak banyak diketahui gitu. Nah, salah satu yang saya tahu itu salah satunya adalah Jenderal Gatot Subroto. Nah, beliau adalah salah satu pahlawan nasional dan juga salah satu pejuang agama Buddha di Indonesia. Jadi beliau sangat melestarikan agama Buddha di Indonesia. Bahkan beliau membawa patung, kalau nggak salah dari India, datang ke Indonesia untuk umat Buddha. Jadi beliau sangat mendukung untuk perkembangan agama Buddha di Indonesia. Selain itu juga ada Dr. Sumitro, kalau Anda tahu beliau juga umat Buddha juga. Lalu ada juga I.R. Kartini. Nah, Ibu Kartini ini memang masih menjadi kontroversial untuk agamanya. Ada yang mengatakan Ibu Kartini ini adalah seorang Muslim, ada juga yang mengatakan beliau seorang Hindu, ada juga yang mengatakan beliau seorang Buddhis, masih kontroversial. Tapi di dalam beberapa suratnya beliau mengatakan bahwa beliau adalah umat Buddha. Beliau adalah anak Buddha. Nah, di beberapa suratnya beliau mengatakan beliau adalah anak Buddha dan beliau adalah seorang vegetarian. Jadi soal agama pastinya kurang tahu, tapi dalam beberapa suratnya beliau mengatakan beliau anak Buddha, ada kemungkinan juga beliau adalah seorang Buddhis. Beliau juga ketika kecil disembuhkan di sebuah kelenteng, di sebuah wihara setelah meminum air suci yang diberikan salah satu tokoh agama di salah satu wihara atau kelenteng tersebut. Nah, jadi sebenarnya masih sangat banyak lagi ya perkembangan sejarah di masa kemerdekaan yang melibatkan umat-umat Buddha. Cuma memang kurang terekspos. Apalagi setelah saya di Medan, saya dari YIPC Medan. Nah, di Medan ketika masa konflik di tahun 98, ya sekarang kan kita lagi memperingati kerusuhan Mei 98. Nah, di Sumatera Utara itu banyak gerakan-gerakan dari umat Buddha itu untuk membela kaum yang tertindas di kerusuhan 98. Nah, salah satunya adalah Ibu Ita. Ibu Ita ada kalau nggak salah lokasinya ini di Tangerang, tapi dimoderasi oleh umat Buddha, komunitas Buddha dari mahasiswa USU Universitas Sumatera Utara, tapi tidak Buddhis, tapi mereka adalah perkumpulan Buddhis yang diinisiasi oleh salah satu dosen agama Buddha di Universitas Sumatera Utara untuk memoderasi Ibu Ita yang dari Jakarta atau Tangerang, saya lupa. Beliau adalah, Ibu Ita ini adalah seorang korban dari kekerasan di tahun 98 dan beliau adalah anak dari salah satu ketua organisasi agama Buddha di Indonesia yang cukup besar saat itu dan jaringannya sudah mendunia. Nah, tapi saya ketika dimoderasi untuk diajak ke membawa pesan untuk ke PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membawa pesan dari Indonesia
bahwa beliau adalah seorang korban kekerasan di masa 98 untuk menyuarakan ke dunia. Beberapa hari sebelum berangkat ke luar negeri, beliau dibunuh sebelum beliau menceritakan kisahnya di PBB. Nah, itu juga umat Buddha juga masih banyak kisah-kisah lainnya tentang perjuangan umat Buddha di masa kemerdekaan. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya gitu. Jadi umat Buddha itu juga ikut terlibat dalam masa kemerdekaan, tidak hanya 1-2 agama yang terlibat ya, tapi seluruh agama di sana bergabung, mau dia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua bergabung untuk membangun Indonesia. Itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Henry. Ini juga ada pertanyaan ini dari Nabila Hurul Aini. Tadi disebutkan tentang mazhab-mazhab Buddha. Ini kalau Buddha Nichiren itu bagaimana ya Kak? Apakah apakah berbeda dengan Buddha pada umumnya atau sebenarnya sama? Silakan Kak Meta. Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada Kak Sultan tadi udah nambahin. Iya benar, emang mungkin tokoh-tokoh agama Buddha yang berperan itu memang kurang ke-publish, jadi kita masih minim informasi. Tapi tadi yang sudah dijelaskan Kak Sultan itu benar adanya, jadi ada beberapa pihak atau beberapa tokoh yang memang berpengaruh. Dan seperti kita tahu karena Indonesia itu merupakan negara yang plural, jadi pastinya untuk mempelopori suatu kemerdekaan itu tidak hanya dari satu pihak saja, pasti ya bersama-sama gitu. Nah, untuk tadi pertanyaan mengenai Buddha Nichiren, sebenarnya Buddha Nichiren itu tuh ini sih, sepengetahuan saya bentuk apa ya, mazhab yang dibuat atau berasal dari Jepang itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri apa ya, yang benar-benar diakui itu hanya 3 ya kalau nggak salah, itu yang Budayana, Mahayana, dan Theravada. Untuk Nichiren sendiri, kalau yang pernah saya pelajari itu merupakan turunan dari Mahayana. Nah, jadi Mahayana itu banyak sekali turunan kecilnya, kayak Tantra itu sebenarnya turunan dari Mahayana, dan Nichiren itu juga turunan dari Mahayana. Pada dasarnya Nichiren itu inti ajarannya sama, cuman mungkin bentuk apa ya, bentuk untuk menjabarkan ajaran itu dibuat sedemikian hingga agar lebih bisa diterima di suatu daerah, kayak misalnya kan itu kan dipelopori di Jepang ya, jadi apa ya, konsepnya itu lebih disederhanakan dari inti ajaran dari mazhab-mazhab yang lain. Jadi dalam artian adalah disederhanakan dalam bentuk penyampaian atau teks panduan untuk untuk belajarnya gitu. Berbeda sama Mahayana atau Theravada yang menggunakan bahasa Pali dan bahasa Mandarin atau bahasa Sanskerta. Kalau misalnya dari yang Nichiren itu, yang di Indonesia yang saya tahu udah ada translate, udah dalam bahasa Indonesia. Dan kalau untuk inti ajarannya masih sama sih. Adalah mengajarkan. Ya? Izin nambahin boleh nggak? Boleh Kak. Iya. Ya, silahkan nambahkan Kak Firi. Iya, jadi simpelnya gini, kakak-kakak mungkin yang agak bingung. Apa sih banyak banget nih alirannya agama Buddha. Jadi secara simpelnya agama Buddha itu kan berkembang di India dari masa Sang Buddha masih hidup. Makanya kita sekarang kalau tahu tempat-tempat suci agama Buddha semua di India, ada di Bodhigaya, ada Benares gitu. Nah, terus setelah Sang Buddha wafat, murid-muridnya dia ini itu juga banyak yang berkembang di luar India. Bahkan sebelum Buddha wafat, sejak dari dia mulai punya murid-murid pertama. Jadi agama Buddha itu buat teman-teman tahu adalah agama misionaris. Agama yang saling berkembang ke lingkungannya. Sehingga sejak dia punya 40 murid pertama, Sang Buddha itu memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah kalian ke 8 penjuru katanya. Jadi
murid-murid itu pergi ke 8 penjuru sehingga terjadilah banyak yang sampai ke Cina, ada yang juga ke Jepang. Nah, itulah yang membuat kenapa agama Buddha bisa sampai menyebar ke beberapa belahan dunia. Nah, aliran yang utama di agama Buddha itu ada dua sebenarnya. Ada Theravada sama ada Mahayana. Cuma dua itu. Cuma pandangan dari kedua aliran ini berbeda. Aliran Theravada itu berpandangan kalau agama Buddha itu harus sesuai dengan apa yang ada di India waktu itu. Jadi makanya mereka fokus kepada apa yang udah Sang Buddha ajarkan selama dia masih hidup. Sedangkan aliran Mahayana ini yang banyak berkembang di luar India. Basisnya banyakkan dari Mahayana di China. Nah, itu yang punya anggapan kalau ajaran Buddha ini harus disebarkan kemana-mana gitu. Semua orang harus tahu. Makanya kenapa banyak aliran-aliran baru daripada turunannya Mahayana. Sedangkan Theravada nggak pernah punya aliran baru, cuma satu Theravada gitu. Jadi teman-teman salah satunya Nichiren Shoshu itu turunan dari Mahayana yang berkembang di Jepang. Itu Oke. tapi kalau secara itu sama agama Buddha semua gitu. Oke, terima kasih Kak Ferry sebelumnya. Terima kasih atas penjelasannya tentang mengapa ada banyak ragam-ragam mazhab sebenarnya. Itu juga sama kalau di agama-agama lain sepertinya perbedaan pandangan dalam bentuk mazhab itu juga hal yang sepertinya umum ya. Mungkin adalah tapi bagaimana caranya kita memanfaatkan itu untuk dalam bersama-sama dalam setiap dalam setiap mazhab yang beda tafsir sendiri kan, tapi bagaimana caranya untuk tetap satu juga pegangannya dalam apa yang diucapkan oleh Buddha sendiri. Sama seperti agama lainnya juga lewat mazhab-mazhabnya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Kak Kuni dan Kak Neni. Ini bicara refleksi itu kita hold dulu kalau tentang bagaimana refleksi karena itu akan jadi pembahasan bersama. Berikutnya kalau mungkin ada pertanyaan lagi mungkin pertanyaan atau untuk didiskusikan mungkin. Kalau tidak ada kita bisa langsung ke pembahasan berikutnya oleh Kak Firi terkait penjelasan mengenai Trisuci Waisak dan esensi dalam perayaannya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Kak Firi sebenarnya apa sih yang sebenarnya Trisuci Waisak itu sendiri, mengapa Trisuci dan apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Silahkan Kak Firi. Ya, terima kasih Kak Afkar. Jadi tadi udah dijelaskan dari sama Kameta kalau sejarah dari Waisak itu sendiri apa dan sedikit pembukaan ya kan. Kita udah tahu sama-sama kalau Waisak itu ternyata memperingati 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah tentang kelahiran seorang calon Buddha. Jadi saat kelahiran calon Buddha atau waktu itu namanya masih Pangeran Siddhartha dilahirkan tepat pada hari di mana bulan purnama itu sempurna. Atau kalau teman-teman yang tahu penanggalan kalender bulan, kalender lunar, itu setiap tanggal 15 di bulannya itu ada bulan purnama sempurna kan. Nah, Sang Buddha lahir di bulan itu, saat-saat detik-detik bulan purnama sempurna. Kemudian begitu juga dengan pencerahan sempurna dari Pangeran Siddhartha mencapai Buddha. Itu juga di saat yang sama, di bulan yang sama, di tanggal yang sama gitu. Dan yang ketiga adalah saat Sang Buddha wafat atau parinibbana. Itu juga di bulan yang sama, di tanggal yang sama. Dan umat Buddha dalam sejarahnya, perjalanannya, itu memperingati hari itu sebagai hari yang sakral. Karena Sang Buddha punya banyak banget punya banyak banget mukjizat, punya banyak banget keajaiban. Salah satunya itu dia lahir terus punya penerangan sempurna sampai meninggal juga ternyata di tanggal yang sama dan di bulan yang sama gitu. Walaupun tahunnya berbeda. Itu salah satu mukjizat yang kita sama-sama renungi. Selain dalam Waisak, sebenarnya umat Buddha lebih banyak merenungi tentang Buddha itu sendiri, gimana kita bisa menjadi Buddha ke depannya, gimana
nilai-nilai kebudayaan atau nilai-nilai kesempurnaan yang ada dalam diri Sang Buddha gitu kan. Sedangkan selama ini bentuk perayaan itu sudah terlaksana sejak pasca reformasi, itu udah ada, sebelum reformasi juga udah ada. Jadi ada beberapa perbedaan antara Waisak yang pasca reformasi sama sebelum reformasi. Tapi sama-sama dilaksanakan seringnya secara nasional di Candi Borobudur. Nah, nanti di situ ada banyak lambang-lambang keagamaan yang kita bawa untuk bisa merepresentasikan tentang agama Buddha dan juga untuk mengingatkan kita terhadap nilai-nilai agama. Yang biasa ada itu biasanya lilin, terus ada bunga, ada juga rupang Buddha atau patung Buddha itu sendiri. Sebenarnya ada yang menarik dari perayaan Waisak kalau kakak-kakak mau tahu. Jadi kan tadi saya jelasin antara dua mazhab, Theravada sama Mahayana. Nah, Mahayana ini sebenarnya memperingati Waisak itu 1 minggu sebelum perayaan Waisak yang dilaksanakan oleh Theravada. Kenapa? Nah, kenapa? Karena Mahayana punya pandangan kalau Sang Buddha sebenarnya lahirnya bukan pas bulan purnama, bukan pas tanggal 15 gitu. Bukan pas tanggal 15 di bulan lunar. Tapi ternyata dia di tanggal 8-nya lahirnya. Makanya mereka memperingati Waisak itu pas seminggu sebelum Waisak. Suka ada perbedaan di situ. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kak Firi. Mungkin kalau ada teman yang mau nambahkan, bisa langsung sampaikan, atau mungkin kalau ada yang bertanya atau ada yang mau nambahin. Sebelumnya tadi Kak Firi mengenai sambil menunggu ada yang mau bertanya ya atau ada yang mau nambahin gitu. Sebenarnya bagaimana sih maksudnya penafsiran akan kelahiran akan terkait Buddha itu lahir di tanggal 15 atau 8 menurut salah satu mazhab. Itu sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan kalau bisa dipaparkan? Pertimbangannya sebenarnya gini. Umat-umat Mahayana berpandangan kalau Buddha itu lahir tanggal 8 di bulan Waisaka atau bulan keempat di kalender Chinese. Kalender bulan kan orang Cina masih pakai kalender bulan di Chinese itu. Terus itu anggapan sesimpel karena mereka punya ucapan yang turun-temurun. Sama kayak halnya di Theravada yang punya ucapan turun-temurun kalau Buddha itu lahir, terus mencapai penerangan sempurna dan wafat di tanggal yang sama. Jadi cuman sesimpel kayak kita ngomongin tentang budaya yang berkembang gitu. Kalau kakak-kakak mau jelasnya, sebenarnya Mahayana itu menganggap Buddha itu lahir bukan tanggal 15 tapi tanggal 8. Terus Buddha itu wafat sebenarnya bukan di bulan 4 juga, bukan bersamaan, tapi beda bulan, katanya gitu. Ya, jadi sebenarnya perbedaan itu juga bukan suatu hal yang harus didebatkan, karena ini cuma masalah ritual dan keyakinan sih, Kak. Cuman ini sebagai pengetahuan bersama kalau, oh iya ternyata ada juga loh perbedaan pandangan, nggak cuman kayak lebaran kapan sih gitu kan, ada yang perbedaan lebaran, ada yang tanggal 13 kemarin, ada yang tanggal 14 lebarannya gitu kan. Bahkan kemarin katanya teman saya ada yang lebarannya lewat seminggu, nggak tahu lah, saya nggak paham. Ya, pokoknya itu cuma sebagai pandangan spiritual yang berbeda-beda sih. Cuman untuk pengetahuan bersama aja kalau ternyata agama Buddha juga punya perbedaan yang cukup kentara gitu, cukup jelas dari beberapa mazhabnya. Baik, terima kasih Kak Firi. Ini jadi kita perlu sadar ya bahwa sebenarnya perbedaan itu dalam setiap pandangan di setiap agama itu pasti ada, cuma bagaimana kita menyikapinya secara damai aja, karena setiap orang memiliki tafsir sendiri-sendiri gitu, dan bagaimana caranya kita meyakini itu. Oke, ini dari Kak Sultan lagi yang hendak menambahkan. Silakan Kak Sultan, langsung saja.
Ya, sambil menunggu pertanyaan, saya tambahin sedikit ya. Kalau membahas tentang majap-majap agama Buddha ini cukup unik, cukup menarik. Karena memang di setiap agama kita tahu juga mempunyai sangat banyak majap. Nggak hanya agama Buddha saja. Di Islam juga banyak majap, di Kristen juga banyak majap, dan yang lain juga banyak. Nah, saya mungkin cerita sedikit ya Oke. Saya juga mau bahas ini yang pertanyaan dari Kuni yang sangat cantik. Oke, saya bahas sedikit tentang konflik di macam agama Buddha. Apakah ada? Ini juga unik, tapi saya bahas sejarahnya dulu ya. Nah, umat Buddha ini berkembang itu di India. Walaupun Buddha atau Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha, beliau lahir di Taman Lumbini. Itu lokasinya itu di Nepal, bukan di India, di Nepal. Lalu beliau menyebarkan ajarannya, mengembangkan ajarannya itu di India. Nah, dari India sebelum Buddha parinibbana atau sebelum Buddha wafat, beliau ada memberikan suatu instruksi bila telah terjadi perkembangan zaman, maka ada beberapa poin kecil di winaya atau disebut winaya kecil yang boleh disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi untuk winaya-winaya besar itu harus dipertahankan. Nah, winaya kecil ini winaya itu artinya itu adalah peraturan ya, peraturan-peraturan di dalam Buddha Dhamma itu yang bagian-bagian kecilnya, poin-poin kecilnya itu boleh disesuaikan dengan perkembangan zaman, boleh dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Sedangkan poin-poin besarnya, winaya besarnya itu tetap dipertahankan. Nah, setelah beberapa tahun setelah Buddha wafat parinibbana, agama Buddha itu menyebar ke berbagai sisi. Ada yang ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, dan lain sebagainya. Nah, ketika masuk ke negeri lain, mereka menyesuaikan dengan tradisi dan budaya di negara tersebut, di kepercayaan setempat gitu. Jadi mereka menggabungkan beberapa budaya, terbentuklah yang namanya Mahayana, dan itu sudah sesuai kesepakatan bersama. Jadi ketika mereka akan membentuk yang namanya Mahayana, Maha itu artinya besar, Yana itu artinya kendaraan. Jadi artinya Mahayana itu artinya kendaraan besar. Jadi mereka mengembangkan acaranya secara lebih luas gitu, secara lebih besar dengan mengadopsi nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat setempat, makanya disebut Mahayana. Nah, ketika mereka membentuk Mahayana, mereka mendiskusikan, para bikhu ini atau para biksu ini mendiskusikan melalui konsili sangga. Jadi mereka mengadakan pertemuan dan disepakati agama Buddha dibagi menjadi dua mazhab di dalam konsili tersebut, yakni mazhab Hinayana atau sekarang disebut sebagai Theravada atau Stawirawada, dan satu lagi disebut sebagai Mahayana. Dan dari Mahayana inilah yang berkembang di berbagai pelosok dunia dengan mengadopsi nilai-nilai budaya lokal. Sedangkan yang Theravada tetap mempertahankan budaya aslinya tanpa ingin mengubah, walaupun hanya winaya-winaya kecil mereka tetap pertahankan. Dari zaman Buddha masih hidup sampai sekarang mereka tetap mempertahankan yang namanya winaya-winaya kecil ini, peraturan-peraturan kecil ini mereka tidak mengubahnya ataupun menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, walaupun memang ada beberapa sedikit yang disesuaikan juga seperti itu. Nah, lalu apakah mazhab ini pernah berkonflik? Uniknya mazhab ini selama ini tidak pernah yang adanya konflik yang terlalu besar, tidak ada yang namanya konflik. Malah yang ada umat Buddha dari macam Theravada, mereka bisa datang ke wiharanya Mahayana dan berdoa di sana. Demikian pula sebaliknya, umat Buddha dari Mahayana bisa datang ke wihara Theravada dan berdoa di sana. Inilah keunikan dari agama Buddha gitu. Jadi mereka sama-sama walaupun berbeda tradisi, berbeda ajaran luar, tapi mereka tetap bisa bersatu, tetap bisa bersama-sama tanpa ada konflik gitu. Di negara manapun seperti itu, tidak ada konflik yang sangat besar terhadap masing-masing mazhab. Bahkan malah mereka bisa saling bersatu gitu. Karena menurut mereka yang berbeda itu hanya pakaiannya, hanya bagian luarnya saja, hanya kemasannya. Kalau di produk itu ada kemasannya, hanya bagian kulitnya saja yang berbeda. Tapi inti ajarannya ini tetap sama. Ajarannya ini tetap sama dan mengajarkan hal-hal yang sama. Hanya berbeda di pengemasannya saja seperti itu. Itu mungkin penambahan dari saya. Wow, terima kasih Kak Sultan.
cukup menarik ya, adalah hal yang menarik kalau seandainya walaupun berbeda pandangan tetap bisa beriringan dan bahkan seperti tukar-tukaran tempat ibadah ibaratnya. Hal itu sangat jarang Mbak, mengingat kalau kita lihat mengaca pada agama-agama lain mungkin itu bisa diakuin kalau setiap mazhab mungkin ada konflik di dalamnya, tapi bagaimana di dalam ajaran Buddha itu sendiri memperikat mazhab-mazhab itu menjadi satu. Oke. Bahkan dulu di Indonesia juga ada mazhab Buddha Nusantara sebelum itu di masa kerajaan. Jadi sebelum kemerdekaan di masa kerajaan sebelum kemerdekaan itu ada mazhab Buddha Indonesia, tapi sekarang sudah hilang, sudah lenyap gitu. Jadi dulu memang ada aliran atau mazhab Buddha Nusantara yang mengadopsi nilai-nilai Nusantara, tapi sekarang sudah melekat pada jiwa-jiwa anak-anak Buddha, ada anak Nusantara gitu, anak-anak Nusantara di mana ini kalau kita melihat tradisi-tradisi atau ritual-ritual yang ada di pelosok-pelosok daerah, di desa-desa, itu tradisi-tradisinya itu kental dengan tradisi-tradisi yang ada di tradisi agama Buddha. Walaupun mereka tidak mengatakan itu sebagai agama Buddha, tapi itu ada pengaruh dari tradisi di agama Buddha seperti itu. Kita masih melihat banyak hal seperti itu. Walaupun memang tradisi ataupun mazhab dari Buddha Nusantara ini di Indonesia sendiri sudah hilang. Baik. Terima kasih Kak Sultan. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan tadi bertukar pikiran juga, mungkin silakan sampai bisa disampaikan via kolom chat atau dengan tombol raise your hand di situ untuk biar bisa langsung disapa teman-teman. Mumpung masih dikit ya, ada. Kak, boleh? Oh, silakan Kak Meta. Ya, tadi karena nyinggung-nyinggung sedikit mengenai Vinaya, sekalian deh dijelasin dikit gitu. Vinaya itu apa gitu loh. Tadi kan bahas mengenai Vinaya yang ada perbedaan gitu kan. Jadi Vinaya itu sebenarnya salah satu bagian dari kitab suci agama Buddha, yaitu Tipitaka, yang dimana Tipitaka itu sendiri punya 3 bagian. Ada Sutta, Vinaya, dan satu lagi apa ya? Abhidhamma. Oh ya, Abhidhamma ya. Abhidhamma. Abhidhamma Pitaka. Nah, yang Vinaya itu isinya adalah tentang aturan-aturan kebikuan. Jadi itu sih Kak, cuman pengen nambahin itu, aturan kebikuan yang menjadi panduan untuk seorang biku gitu. Baik, terima kasih Kak Meta atas tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada yang mau bertanya ini karena waktunya masih cukup panjang ini untuk sebenarnya untuk membahas penjelasan mengenai Trisuci Waisak dan esensi perayaannya. Mungkin saya sedikit kepo ini, sedikit penasaran dengan bagaimana sebenarnya tentang kerukunan sesama mazhab itu sendiri, kok bisa akur gitu kan, bisa beribadah di tempat di wihara masing-masing. Apakah itu sebenarnya tertera di dalam kitab suci sendiri, dan seperti apakah dalilnya? Terus atau mungkin kalau ada regulasi internasionalnya lebih universalnya seperti apa sih? Bisa Kak Firi atau Kak Meta atau Kak Sultan, mungkin Kak Firi dulu. Boleh. Meta mau jelasin atau saya aja nih? Ya, aku boleh duluan ya? Boleh. Oke. Jadi kalau dari pertanyaan Kak Afkar tadi ya, dalam agama Buddha itu toleransi memang dijunjung tinggi Kak, karena mengutip dari salah satu sutta, yaitu Simsapa Sutta, yang dimana Buddha mengatakan bahwa kebenaran agama itu bukan milik agama tertentu, melainkan semua agama itu memiliki misi untuk kebenaran yang bermanfaat bagi umat manusia. Jadi mungkin dari kutipan sutta itulah yang membuat umat Buddha menjadi lebih terbuka untuk menerima perbedaan yang ada. Jadi kita diajak untuk melihat
segala sesuatu dari sisi positif. Di mana walaupun agama Buddha, Theravada, Mahayana itu punya perbedaan yang sedikit bertolak belakang, tetapi pada dasarnya, pada hakikatnya intinya sama, yaitu memberikan umat manusia itu jalan kebajikan atau untuk menuntun umat manusia pada nilai-nilai kebaikan. Gitu sih Kak kalau menurut aku. Boleh Kak Wiri kalau mau ditambahin? Silakan Ya. Kak Firi untuk menambahkan. Sebenarnya kalau mazhab sendiri di dunia internasional umat Buddha itu terbagi 3 besar. Yang tadi di awal Kak Meta singgung sedikit. Ada Theravada, ada Mahayana, sama ada Tantrayana. Itu 3 mazhab besar yang emang tersebar di seluruh dunia. Dan banyak pengikutnya gitu, mayoritas pengikut umat Buddha ya dari 3 itu. Tapi tidak menutup kemungkinan muncul pasti mazhab-mazhab baru. Nah, walaupun pernah ada beberapa keributan kecil lah kalau saya anggap ya. Jadi dalam diri umat Buddha sendiri belum bukannya selalu damai gitu. Pasti ada aja yang namanya keributan. Bahkan yang namanya, kalau teman-teman mungkin pernah dengar, ada namanya mazhab Maitreya sama mazhab tadi Nichiren Sosu, itu pernah jadi perdebatan juga di kalangan umat Buddha. Karena dirasa, kok mereka nggak mencerminkan umat Buddha gitu. Kenapa mereka harus menganggap orang lain sebagai Buddha, sebagai orang yang menjadi dinabikan, bahasanya seperti itulah. Jadi waktu itu, Maitreya itu, kalau untuk pengetahuan bersama juga, adalah salah satu aliran yang mengimani kalau Buddha setelah Buddha Gotama, ada lagi Buddha nanti di masa depan. Namanya Buddha Maitreya. Nah, sekarang Buddhanya belum ada nih. Tapi mereka udah mengimani kalau kami beriman kepada Buddha Maitreya gitu bahasanya. Kami mempercayai. Nah, mereka ada mazhabnya. Nah, itu juga sama kayak Nichiren Sosu. Kalau Nichiren Sosu, dia mengambil satu sosok namanya Nichiren. Seorang biksu dari Jepang yang mereka anggap sebagai guru besar mereka. Itu. Tapi maupun Nichiren ataupun Maitreya sama-sama punya basis atau dasar sendiri kenapa mereka bisa membuat mazhab itu. Karena mereka pakai salah satu sutta yang ada di salah satu sutra atau mungkin kalau kita bilang kitab suci ya, potongan kitab suci yang ada di Mahayana waktu itu. Cuman itu dulu keributannya udah dari dulu sih. Sekarang sih udah mereda, udah nggak ada yang ribut-ribut lagi. Karena yang penting semuanya hidup berdampingan dan tetap menjalani kehidupan sebagai umat Buddha sih yang penting. Oke, terima kasih Kak Firi. Ada lagi teman-teman, masih ada sisa 5 menit untuk pembahasan tentang mengenai penjelasan Trisuci Waisak dan esensinya. Oke, Kak Sultan bisa menambahkan mungkin? Ya, oke, saya tambahkan sedikit ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa di agama Buddha belum ada sejarah untuk konflik antara mazhab ya. Palingan kalau ada ribut-ribut hanya sebatas perdebatan ya, oh mazhab saya lebih baik, oh mazhab saya lebih baik gitu. Nah, tapi itu hanya sebatas perdebatan yang menimbulkan keributan, tapi tidak sampai ada konflik. Bahkan di tahun 2009 itu konsili dari Jenewa ya, walaupun ini masih kontroversi, konsili dari Jenewa itu Ijarus untuk keberagaman umat beragama di dunia, menobatkan agama Buddha sebagai agama terbaik di dunia karena tidak pernah ada konflik dalam agama Buddha. Bahkan disebut sebagai satu-satunya agama terbesar di dunia yang sejak awal berdiri hingga sekarang tidak memiliki konflik dan dinobatkan sebagai agama terbaik di dunia. Nanti kalian boleh search di internet, itu di tahun 2009 itu dinobatkan. Tapi ketika penyerahan penghargaan kepada umat Buddha ini, tidak ada satupun umat Buddha yang datang untuk mengambil penghargaan ini, dan tidak ada satupun umat Buddha yang mau menerima penghargaan ini karena menganggap tidak ingin menimbulkan perpecahan di antara umat beragama seperti itu. Walaupun penghargaan ini tidak diterima dan
saat ini masih menjadi kontroversi apakah penghargaan ini benar-benar ada atau tidak seperti itu. Jadi ini benar-benar luar biasa sekali walaupun memang akhir-akhir ini agama Buddha agak tercoreng sih dengan tindakan-tindakan di Myanmar, di Rohingya. Walaupun memang itu sebenarnya bukan konflik agama, itu lebih ke politik karena yang melaksanakan konflik itu adalah dari pemerintah, dari militer seperti itu. Tapi akhirnya dikait-kaitkan juga dengan agama. Nah, lalu bagaimana dengan sumber-sumber dari sabda-sabda Buddha atau dari kitab suci? Apakah memperbolehkan kita datang ke rumah ibadah agama lain ataupun belajar agama lain? Itu sebenarnya Buddha tidak pernah melarang kita untuk datang ke rumah ibadah agama lain ataupun belajar agama lain seperti itu. Nah, kalau sekarang kan menjadi keributan ya di Indonesia khususnya kita datang ke rumah ibadah agama lain dianggap haram dan sebagainya. Nah, di agama Buddha tidak seperti itu, malah Buddha menganjurkan kita untuk belajar dan mencari tahu, atau dalam bahasa Palinya itu disebut ehipasiko. Ehipasiko itu berarti datang, lihat, dan buktikan. Itu tertulis dalam Kalamasuta. Nah, dalam Kalamasuta diceritakan bahwa suatu hari ada seorang pemuda yang sangat tertarik dengan ajaran Buddha, tapi dia sebelumnya sudah memiliki guru dan keyakinan yang lain gitu, yang berbeda. Dia memiliki guru dan keyakinan yang berbeda. Lalu suatu hari karena dia saking tertariknya dengan apa yang disampaikan Buddha dan sesuai dengan pemikirannya, dia datang kepada Buddha dan memohon untuk menjadi muridnya Sang Buddha dan ingin berpindah keyakinan menjadi muridnya Sang Buddha begitu dan meninggalkan keyakinannya yang lama. Tapi Buddha malah mengatakan, meminta dia untuk menyelidiki dulu apakah apa yang Buddha ucapkan ini benar. Jangan hanya keinginan semata saja. Jadi Buddha berkata bahwa jangan mudah percaya atas apa yang disampaikan orang-orang, jangan mudah percaya apa yang menjadi desas-desus yang sudah turun-menurun. Jangan mudah percaya bahkan apa yang tertulis dalam kitab suci sekalipun. Bahkan jangan terlalu mudah percaya apa yang saya katakan, apa yang Buddha katakan. Buddha mengatakan seperti itu. Nah, jadi lebih baik diselidiki dulu, cari tahu dulu. Jika itu sesuai dengan kamu dan membawa manfaat dan membawa kebaikan, maka terimalah. Tapi kalau misalnya itu tidak sesuai dengan diri kamu, tidak bermanfaat untuk diri kamu, dan itu tidak membawa pada kebaikan, maka jangan diambil. Itu kata Buddha sendiri dalam Kalamasuta. Kalian boleh cek juga di Kalamasuta, itu tertulis. Nah, itu adalah ehipasiko, kita harus datang, lihat, dan menyelidiki. Lalu Buddha meminta kepada orang tersebut untuk datang lagi kepada gurunya yang lama untuk semacam meminta izin lagi, meminta restu, dan mengatakan kepada si pemuda ini, kalaupun setelah diselidiki, setelah dibuktikan bahwa ajaran ini bermanfaat bagi dirinya dan beliau memutuskan untuk masuk menjadi muridnya Sang Buddha, mengambil keyakinan terhadap Buddha Dhamma, maka jangan pernah melupakan ajarannya yang terdahulu, jangan pernah melupakan gurunya yang terdahulu. Si pemuda ini harus tetap menyokong dan mendukung, menghormati gurunya yang terdahulu seperti itu. Jadi di ajaran Buddha ini benar-benar sangat mendukung yang namanya toleransi, ya, walaupun sudah misalnya sudah berpindah keyakinan, tetap kita harus menghormati keyakinan kita yang terdahulu ataupun guru kita yang terdahulu, kita harus tetap hormati. Itu kata Buddha sendiri seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Kak Sultan. Ini justru dari adminnya nih, Kak Firi nih, ada pertanyaan nih. Iya, ya. Buddha yang akan datang selanjutnya itu bertugas untuk apa, Kak, sebelumnya? Dan bedanya apa sih dengan Buddha sebelumnya? Mungkin biar lebih cepat, silahkan untuk biar nanti kita bisa ke pembahasan selanjutnya. Silahkan, Oke, makasih Kak pertanyaannya. Jadi gini, tadi kan bahas Maitreya itu Buddha yang akan datang. Jadi diriwayatkan saat Buddha masih hidup, Buddha Gautama masih hidup, dia pernah menyebut penerusnya itu namanya Maitreya. Dalam pelafalan biasanya Maitreya, tapi kalau dalam pelafalan Pali kita sebutnya Meteya, nggak pakai R. Nah, sebenarnya apa fungsi Buddha yang akan datang?
Apakah sama dengan yang sebelumnya? Sebenarnya kalau kita belajar agama Buddha itu, kita belajar bahwa semua ini termasuk ke dalam perputaran yang tidak ada habisnya. Jadi sama kayak dunia yang tadinya hancur, terbentuk gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya awal dunia, akhir dunia. Buddha itu tidak mengenal kalau akhir dunia itu ada, awal dunia itu ada. Yang ada cuma siklus. Sama kayak kita hidup manusia itu ada siklusnya. Mati, terus dia lahir, terus dia tumbuh, terus dia mati lagi. Nah, siklus. Kenapa ada hukum yang namanya reinkarnasi atau kelahiran kembali yang kita kenal di agama Buddha. Sama dengan Buddha, saat satu era seorang Buddha sudah selesai, artinya kenapa era itu bisa selesai adalah di saat orang-orang udah nggak ada yang mengenal tentang ajaran Buddha. Tapi sebenarnya Buddha bukan mengatakan sebagai ajaran dia gitu, tapi kita sebut sebagai suatu ajaran aja atau dhamma. Dhamma itu kita artikan sebagai harfiah ya ajaran, ilmu mungkin lebih kayak nilai moral atau ajaran yang sudah diajarkan. Saat dhamma atau ajaran ini sudah lenyap dari dunia, atau secara simpelnya kita bilang dunia ini udah acak-acakan deh, udah nggak ada orang yang punya keyakinan, semuanya berbuat asusila, semua berbuat yang seenaknya, berbuat kejahatan di mana-mana, pembunuhan, pemerkosaan, pokoknya semua kejahatan itu terjadilah. Nggak ada yang mau kembali ke jalan-jalan yang benar. Itu masa-masa dunia udah hancur. Nanti setelah itu, pelan-pelan akan muncul lagi orang-orang yang bisa menyebarkan moral, nilai moral itu. Nah, nanti setelah nilai moral sudah mulai terbentuk lagi, baru ada Buddha selanjutnya. Lahir ke dunia. Itu yang nanti menjadi Maitreya. Dipercayai oleh umat Buddha kalau Maitreya adalah Buddha terakhir di dunia ini. Maksudnya Buddha terakhir itu apa? Maksudnya setelah Maitreya, dunia ini tuh ya udah kiamat, hancur. Maksudnya gitu. Oke. Cuman fungsi Buddha Maitreya akan sama dengan Buddha sebelumnya. Itu menyebarkan ajaran, membuat orang bisa tercerahkan. Gitu. Oke, terima kasih Kak Firi atas penjelasannya. Menarik ya bahwa ada. Oh, oke, silakan Kak Meta. Iya. Tambahan. Jadi tadi kan yang disebut mengenai Buddha Mata ya. Jadi kalau kita baca lagi dari sutra-sutra yang sudah disampaikan Sang Buddha, pada sebelum adanya Buddha Gotama pun itu kan sudah ada Buddha lagi ya. Nah, betul. Nah, jadi pada apa ya hampir sama siklusnya adalah ketika zaman Buddha Gotama itu ketika dia masih menjadi di kehidupan sebelumnya dia menjadi orang biasa dan bertemu dengan Buddha, akhirnya dia diramalkan. Begitu pula dengan Matea. Matea ini adalah seorang apa ya? Seorang yang waktu itu bertemu dengan Sang Buddha dan akhirnya diramalkan oleh Sang Buddha akan menjadi Buddha yang akan datang. Akan tetapi kedatangan seorang Buddha itu tidak cepat gitu loh. Masih jauh banget masanya. Karena kalau misalnya dalam kitab agama Buddha itu wah, jauh banget pokoknya. Ketika usia manusia itu berada pada usia 10 tahun. Jadi kayak ketika usia manusia udah merosot banget nih. Kan ada jadi zaman kehidupan Buddha itu usia terpanjang itu 100 tahun tapi terendah itu 10 tahun. Nah, ketika usia manusia itu udah rendah dan 10 tahun dan praktek moralitas, terus kebijaksanaan dan lain itu udah nggak ada. Nah, disitulah Buddha itu muncul. Buddha Matea itu muncul untuk menyebarkan kembali dhamma yang ada. Paceka Buddha dulu sih, Pat. Apakah? Paceka Buddha dulu yang muncul pas udah moralitas turun. Iya. Sama kalau misalnya yang dhamma itu ya, itu sebenarnya Buddha sendiri menyebutkan bahwa dhamma itu bukan ajaran punya dia, tapi ajaran yang dia temukan. Mempertegas lagi bahwa Sang Buddha bilang ke seluruh umatnya dan muridnya bahwa ada atau tidaknya seorang Buddha, ajaran itu akan tetap ada gitu loh. Karena seperti hukum alam gitu loh jadinya. Atau disebut dengan pancanyama gitu. Itu sih, Kak. Oke, kita terima kasih atas penjelasannya tadi terkait ini mengenai itu berarti tentang menjadi 10 tahun itu berarti seperti angka harapan hidup berarti ya, kalau
Kalau kita bahas internasionalnya sekarang gitu ya, Ya, PMT. umur angka harapan hidupnya udah turun banget merosot. Oke. Menarik ya, berarti ini ada segi dari sejak Buddha udah memikirkan tentang hal ilmiah begitu, tentang angka harapan usia harapan hidup manusia gitu. Menarik. Oke, Bahkan karena ada itu juga Kak, penelitian kan ya, yang ngejelasin mengenai itu. Buktinya kan pada saat sekarang kehidupan manusia pun semakin lama semakin menurun kan. Kalau yang dulu coba orang dulu bisa hidup sampai 100 tahun, sekarang bahkan 80 tahun aja itu udah Susah. apa ya? Udah gitu banget. Dan ternyata di kitab agama Buddha dan Buddha sendiri udah ngejelasin mengenai itu. Usia manusia akan semakin menurun apabila moralitas dan apa ya, kebijaksanaan itu Praktik. hilang gitu loh. Oke. Baik, terima kasih atas inannya karena ini udah malah membahas tentang secara agama kebudayaan keseluruhannya. Kita kembali lagi ke topik awalnya yaitu Waisak. tentang Waisak, oke. Mengenai penjelasan mengenai tata ibadah dalam memperingati hari Waisak ini. Ini adalah topik selanjutnya. Dan sekaligus ini juga menjadi pertanyaan pengantar untuk dua narasumber sebenarnya. Untuk perayaan Waisak itu sebenarnya perayaan hari besar ini ada dalam bentuk ritual atau juga bisa dan sebenarnya bagaimana proses peribadatannya dan apakah juga ini sebenarnya juga jadi pertanyaan pengantar juga apakah ini bisa diikuti secara seremonial oleh umat lainnya. Oke, silahkan Kak Firi terlebih dahulu memberi pemaparan. Terima kasih Kak Afkar. Ya, jadi kalau kita membicarakan Waisak, sebenarnya Waisak itu kan yang udah kita tahu bersama adalah hari besar dari umat Buddha. Di samping Waisak, umat Buddha juga punya hari besar lain gitu. Cuman yang diadakan perayaan secara besar-besaran memang cuma Waisak. Besar-besaran dalam arti kita ingin dunia tahu kalau Waisak itu punya umat Buddha. Nah itu Waisak doang. Sisanya itu lingkupnya cuma sebatas keagamaan aja. Jadi selain Waisak, kita sebenarnya punya hari Asada, Naga Puja, sama Katina. Nah, tiga hari lainnya itu memperingati hal-hal yang berbeda. Cuman kalau Waisak, memang terasa begitu megah karena dari berbagai orang juga ingin merayakan. Kalau kita lihat sejarahnya juga, beberapa belahan dunia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Buddha, seperti kayak di China, Myanmar, Sri Lanka, Thailand gitu. Mereka bahkan punya 1 pekan penuh untuk perayaan. Jadi isi kota tuh merayakan Waisak. Kalau di negara-negara yang mayoritas emang agamanya Buddha. Indonesia sendiri punya perayaan Waisak ya tadi sejak sebelum masa reformasi dan setelah reformasi juga ada. Itu Waisak ya besar-besaran di Borobudur. Dan kalau ditanya apa umat yang bukan Buddha, yang bukan agama Buddha boleh ikut? Boleh. Justru kan selama Waisak berlangsung, Borobudur itu dibuka untuk umum sebenarnya, untuk siapa aja boleh masuk, bahkan nggak ada tiketing sama sekali kan. Padahal harusnya ada tiketing gitu. Itu saat 1 hari itu dibuka gitu. Buat apa? Biar masyarakat sekitar, turis juga bisa ikut melihat gimana sih kalau Waisak itu perayaannya. Nah, secara ritual, secara peribadatan sebenarnya Waisak kita fokus kepada perenungan, merenungi keagungan seorang Buddha dan bagaimana dia selama hidupnya bisa membabarkan dhamma gitu. Dan ditandai dengan kita biasanya akan ada bermeditasi saat bulan purnama akan sempurna, Kak. Jadi kita sebut itu meditasinya saat bulan purnama sempurna, biasanya udah diramalkan. Karena kan kita punya badan meteorologi sendiri kan. Untuk tahun ini, nanti pas tanggal 26, hari Rabu nanti, itu bulan purnama akan sempurna di Indonesia pada pukul 18:06 WIB kalau nggak salah. Jadi pas maghrib. Nah, nggak jarang, pernah juga waktu 2 tahun lalu, pas saya lagi ke Borobudur, itu detik-detik
pas bulan purnama sempurnanya itu pukul 3:30 subuh apa kalau nggak salah. Jadi kita meditasi dari sekitar sejam sebelum itulah. Biasanya gitu Kak, perayaan Waisak. Di samping nanti ada pembabaran ajaran, ada sedikit ceramah dari pemuka agama, dan juga ada yang namanya mengitari rumah ibadah, atau kita sebut apa Kameta namanya, lupa. Mengitari wihara namanya apa tuh? Yang nyambung Pradaksina. detik-detik ya. Ya, Pradaksina. 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 Nah, pradaksina itu mengitari. Kalau di kasusnya Candi Borobudur, kita mengitari candinya. Memutari Candi Borobudur yang gitu cukup luas sih, cukup lebar. Kita jalan 3 kali mengitari pradaksina itu 3 kali. Itu runtutan beberapa kegiatan yang kita lakukan selama Waisak sih. Di samping ada arak-arakan secara budaya dari Candi Mendut ke Candi Borobudur. Paling gitu Kak. Tambahan mungkin Kameta. Ya, silakan Kameta mungkin mau menambahkan kalau ada tambahan ya sebenarnya. Ya. Kameta. Iya, Kak. Kalau misalnya mungkin kalau untuk perayaan sendiri itu setiap daerah atau setiap negara itu punya ciri khas masing-masing sih, Kak. Kalau yang untuk di Indonesia sendiri mungkin gambaran besarnya udah kayak yang dijelasin Kak Wirya gitu. Kalau misalnya untuk umat biasa yang melakukan perayaan detik-detik Waisak di wihara sendiri, ritualnya mirip-mirip sih kayak gitu. Jadi nanti setelah kita doa, kita mengelilingi wihara, bawa lilin gitu kan, nanti udah sampai di wihara lagi baru dimatiin. Udah gitu baru pembabaran Dhammadesana, terus gitu sih. Kalau yang di Indonesia rata-rata mirip semuanya sih, cuman kalau untuk yang di luar negeri mungkin ada sedikit perbedaan karena faktor budaya sih, mungkin gitu sih Kak. Oke, baik. Kalau teman-teman, untuk kalau ada yang mau ditanyakan mengenai seputar ritual hari Waisak bisa ditanyakan ya di kolom chat ya, atau mengangkat menekan tombol raise hand. Ini juga Kak Firi tadi sempat menarik, tadi ada disebutkan ada perbedaan sebelum reformasi dan sebelum dan setelah reformasi. Memangnya ada perbedaan perayaan Waisak ini seperti apa sebelum dan sesudah reformasi? Bisa dijelaskan? Kenapa saya bilang ada perbedaan? Karena emang ada perbedaan di situ. Pertama, Waisak sebelum reformasi itu terasa lebih hikmat. Karena di masa itu sebenarnya penuh sama umat Buddha sendiri. Sedangkan perubahan itu terjadi saat pergeseran pasca reformasi. Ini juga ada pengaruhnya secara politik sebenarnya dari pemerintah juga. Karena sebelum reformasi, kita punya satu lembaga utama, kalau umat Islam mungkin bilangnya MUI-nya gitu, Majelis Ulamanya. Tapi kita waktu itu punya namanya Walubi, Perwalian Umat Buddha. Nah, sebenarnya sekarang juga masih ada namanya Walubi, tapi Walubi yang sekarang teman-teman cari di Google, atau kalau kalian search di Google itu ada Walubi, itu sebenarnya singkatannya bukan Perwalian Umat Buddha, tapi Perwakilan Umat Buddha. Ada perbedaan karena sebenarnya Walubi pernah dibubarkan, kemudian dibentuk lagi setelah reformasi. Jadi momen itu pas reformasi, pas 98, ada perpecahan, kemudian ada pembentukan ulang, gitu Kak. Sedangkan Walubi yang setelah reformasi mengadakan Waisak di Borobudur itu dengan unsur-unsur yang ada politiknya dan berdekatan dengan pemerintah, sehingga dia juga ada agenda gimana bisa caranya umat Buddha mendekat kepada pejabat di lingkup nasional gitu loh. Beda sama sebelum reformasi, kita nggak ada arahan ke sana tuh, kita cuma fokus sebagai agama aja gitu maunya. Sedangkan setelah reformasi pergerakannya berubah. Itu juga nggak salah, tapi ada perbedaan di situ aja sih. Bukan sesuatu yang salah, karena salah satu langkah politik ya untuk bisa meningkatkan eksistensi dari agama itu sendiri juga. Baik, terima kasih, menarik tentang penjabaran perbedaan antara pasca dan sebelum reformasi.
Oke, ini juga mungkin dari Kak Sultan ini juga raise hand. Ingin menambahkan mungkin terkait tentang mengenai tata ibadah dalam memperingati Hari Waisak. Silahkan Kak Sultan. Ya, sebelum masuk ke tata ibadah yang berbeda ya di masa sebelum reformasi dan sesudah reformasi, saya ingin meluruskan sedikit dulu yang tadi disampaikan oleh teman baik saya, Cimeta, ya soal Buddha Mitra itu akan muncul ketika usia manusia itu berada di usia rata-rata 10 tahun. Itu bukan di usia rata-rata 10 tahun, tapi memang usia manusia ini akan mengalami penurunan. Usia manusia ini di zaman Buddha-Buddha sebelumnya itu bisa mencapai puluhan ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun usia rata-rata manusia. Bahkan tidak hanya di ajaran agama Buddha aja yang memang seperti itu, memang di agama lain pun nabi-nabi kita yang terdahulu itu bahkan mencapai usia ratusan tahun. Nah, semakin berkembangnya zaman, usia manusia akan semakin merosot hingga nanti sampai pada dasarnya usia manusia berada di rata-rata usia 10 tahun. Sebab kemerosotan usia manusia adalah karena perilaku manusia yang semakin buruk, moralitas manusia semakin buruk, otomatis usia manusia akan semakin menurun. Nah, ketika usia manusia menurun akan muncul Buddha-Buddha baru. Karena di agama Buddha itu ada tiga jenis Buddha. Ya, kalau di Mahayana itu ada 4. Ya, ada namanya Sama Sambuddha. Sama Sambuddha itu adalah Buddha yang sebagai yang tertinggi, yang mencapai kebuddhaan, penerangan karena usahanya sendiri dan dia mengajarkan. Yang kedua adalah Paceka Buddha. Paceka Buddha adalah Buddha yang mencapai pencerahan karena usahanya sendiri, tapi beliau tidak banyak mengajarkan. Ya. Yang ketiga adalah Arahat atau Sawaka Buddha. Sawaka Buddha adalah murid-murid Buddha yang belajar sama Buddha dan menjadi Buddha. Jadi kita semua juga bisa menjadi Buddha. Dan di zaman sekarang memang banyak yang bisa menjadi Buddha, bisa menjadi Arahat, mencapai kebuddhaan. Nah, jadi ya, untuk sama-sama Buddha sendiri ada 5 di bumi saat ini. Sebenarnya sangat banyak ya, karena bumi ini mengalami yang namanya hancur terbentuk berkali-kali. Sangat banyak Buddha yang tertulis di kitab suci, ada kurang lebih 28 sama-sama Buddha. Untuk sama-sama Buddha saat ini adalah Buddha Sakyamuni, Siddhartha Gautama. Nah, selain itu juga ada Paceka Buddha dan Arahat atau Sawaka Buddha yang setiap saat kapan saja bisa muncul gitu. Nah, ketika usia manusia semakin merosot sampai usia 10 tahun, usia manusia akan saling membunuh, saling melakukan tindakan asusila, saling perang dan lain sebagainya hingga banyak manusia tewas terbunuh. Tapi ada beberapa manusia yang masih memiliki kebijaksanaan, mereka lari ke tempat-tempat yang sepi, baik itu ke hutan, ke gua-gua. Nah, mereka berpikir kalau mereka ikut-ikutan membunuh, mereka juga akan membunuh dan tidak ada yang hidup. Jadi mereka mempertahankan kehidupan dengan lari ke hutan hingga akhirnya mereka tetap hidup dan menjaga tata susila mereka hingga akhirnya setelah usia 10 tahun, usia manusia akan naik kembali dan semasa itu akan muncul banyak Buddha-Buddha baru yang disebut Paceka Buddha dan Arahat atau Sawaka Buddha. Nah, ajaran Buddha juga akan otomatis terkubur ataupun tertidur kembali seperti itu. Tapi ketika manusia mulai sadar, usia manusia akan semakin tinggi dan mencapai usia 80.000 tahun. Ketika usia manusia rata-rata berusia 80.000 tahun, di saat itulah baru Buddha Maitreya muncul. Nah, jadi Buddha Maitreya itu muncul ketika usia rata-rata manusia sudah mencapai 80.000 tahun. Itu saya luruskan sedikit ya. Jadi Buddha Maitreya bukan muncul di usia 10 tahun, tapi usia rata-rata manusia 80.000 tahun nanti. Jadi masih sangat panjang, masih sangat lama. Nah, soal perbedaan agama Buddha di masa sebelum reformasi dengan masa sesudah reformasi. Jadi ketika di bumi Nusantara dulu adalah 2 agama yang paling berkembang pesat, yaitu agama Hindu dan agama Buddha, Hindu-Buddha. Nah, ketika di masa kerajaan, ketika masuknya invasi dari penjajah, dari agama-agama lain, maka agama lainlah yang mendominasi hingga akhirnya di zaman Orde Baru itu agama Buddha sempat hampir tidak bisa dijadikan agama resmi. Hampir tidak bisa menjadi agama resmi karena ada beberapa konsep yang
ditetapkan pemerintah untuk menjadi suatu agama. Apalagi konsep keagamaan Buddha dengan agama lain itu berbeda. Jadi umat Buddha harus berusaha menyesuaikan konsep di agama Buddha dengan konsep agama lain yang ditetapkan pemerintah untuk menyamakan agar diakui menjadi agama resmi. Inilah perjuangan dari salah satunya dari Yang Mulia Bhikkhu Asin Jinarakita. Beliaulah yang mati-matian benar-benar memperjuangkan agar agama Buddha ini akhirnya bisa resmi menjadi agama resmi di Indonesia, dan akhirnya di zaman Orde Baru resmi menjadi agama akhirnya. Nah, sebelumnya agama-agama lain sudah diakui, agama Buddha belum saat itu. Nah, kemudian di zaman Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, agama Buddha makin mendapatkan makin didengar, terutama di masalah penamaan. Nah, penamaan saat ini masih banyak yang keliru lah. Untuk penamaan Buddha sendiri, biasanya itu ditulis dengan D1, BUDHA, Buddha, BUDHA. Padahal sebenarnya Buddha sendiri ditulis dengan D-nya 2. Jadi BUDDHA itu yang benar. Sedangkan kalau D-nya 1 itu artinya bakalan lain. Kalau D-nya 1 itu artinya adalah salah satu dewa dalam kepercayaan Hindu, atau bisa juga diartikan sebagai hari Rabu. Jadi Buddha itu artinya salah satu dewa dalam agama Hindu ataupun hari Rabu. Sedangkan Buddha, D-nya 2 adalah ya Buddha itu sendiri gitu. Jadi ini berbeda. Akhirnya ketika di zaman SBY itu dirubah secara resmi bahwa Buddha itu D-nya 2 gitu. Nah, untuk ritual sendiri di agama Buddha tidak terlalu banyak ritual ya, terutama di Theravada itu tidak terlalu banyak ritual. Kamu mau berdoa seperti apa, beribadah seperti apa, itu tidak ditentukan secara terlalu apalah gitu, terlalu sistematik gitu. Nah, Anda bisa berdoa apa saja, cuma memang dalam perkembangannya memang ada beberapa tradisi seperti membaca parita, paliwacana, itu adalah salah satu tradisi juga. Lalu ada lemkeng kalau di Mahayana, ada pembacaan sutra-sutra, itu juga merupakan tradisi dari agama Buddha seperti itu. Nah, untuk cara peribadannya ada beberapa cara penghormatannya. Yang pertama dengan sikap anjali. Anjali itu artinya penghormatan dengan merangkapkan kedua tangan. Lalu ada namanya namaskara. Yang kedua adalah namaskara dengan bersujud. Yang ketiga adalah dengan pradaksina. Pradaksina artinya mengelilingi tempat ibadah, bisa wihara, bisa candi, dan sebagainya. Dan yang keempat itu adalah meditasi. Meditasi adalah salah satu bentuk beribadah juga. Jadi 4 inilah yang tertulis dalam kitab suci menjadi panduan ibadahnya umat Buddha seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Sultan terkait tentang di masa depan nanti berdasarkan pendapat Buddha, terus juga secara ritual untuk merayakan Hari Waisak. Ini kembali lagi kita membahas tentang Hari Raya Waisak ini sebelumnya. Jadi gini ya, saya punya pengalaman tuh kalau dulu ikutan acara ritual Waisak dulu di Borobudur, sempat ikut. Itu ada acara yang namanya upacara menyalakan lilin nih. Nah, apakah untuk Kak Firi ini mungkin apakah sebenarnya menyalakan lampion lilin ini bagian dari upacara atau bagian juga dari tradisi atau bagian ritual sebenarnya? Ini pertanyaan seputar pengalaman aja sih sebenarnya. Oke. Lilin apa lampion, Kak? Lampion di dalamnya lilin kan gitu. Oh ya. Kalau beda, kalau lilin kan berarti kita ngomongin tentang lilin yang ada di dalam meja altar atau meja yang ada patung Budanya. Kalau lampion ya berarti lampion yang terbangin. Nah, kalau lampion sendiri sebenarnya itu jadi salah satu perayaan, bukan bentuk ritual. Ya, jadi itu salah satu bentuk di mana Waisak itu menggunakan budaya tertentu sehingga lampion itu dipilih sebagai bentuk penyampaian doa. Karena kan biasanya lampion suka dibikin sebagai simbol untuk berdoa, di mana nanti doa-doanya ditulis tempel di lampion dengan harapan doanya bakal terkabul itu ke depannya. Tapi itu jadi salah satu momen yang bagus juga lampion, karena umat banyak yang asik dan
merasa wah tertarik gitu dengan lampion. Bahkan nggak cuma dari umat Buddha, banyak orang-orang yang non Buddhis juga, yang non Buddha yang mungkin dari turis-turis yang akan hadir ingin juga nerbangin lampion gitu. Karena jadi be a part of something that's so big. Lampionnya kan ada sampai 1.000 lebih, ribuan gitu. Jadi saat kita jadi bagian di dalam lampion yang banyak itu, jadi ada kebanggaan sendiri kayaknya mereka. Cuman itu bukan sebagai suatu bentuk ritual sih. Walaupun di dalamnya sebenarnya sebelum lampionnya terbangin, kadang ada perenungan sama beberapa biku di Pando gitu, merenungi tentang esensi-esensi filosofi yang ada dalam lampion. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kak Firly. Jadi kita bisa tahu ini mana yang ritual, mana yang sebenarnya sekedar perayaan aja. Baik, kita masuk ke sesi diskusi berikutnya ini. Jadi kalau di sini ini sebenarnya diskusi membahas refleksi sebenarnya. Tapi ini diringkas aja bagaimana sebenarnya Kak Meta maupun Kak Firly merefleksikan Hari Waisak dalam perspektif perdamaian maupun keberagamannya bagi umat Buddha. Mungkin terlebih dahulu untuk Kak Meta bisa menjelaskan mengenai refleksinya atas perdamaian. Nanti juga kalau seandainya ada kawan-kawan umat Buddha juga yang ingin melakukan refleksi melalui kolom chat juga bisa, nanti kita bisa bertukar pikiran juga. Oke, silakan Kak Meta untuk menyampaikan refleksi atas perdamaian dalam Waisak, silakan. Oke, terima kasih Kak Afkar. Jadi sebelum masuk ke refleksi Waisak dalam kehidupan, saya mengutip satu kalimat dari Dhammapada 103 yang dimana bunyinya adalah intinya adalah penaklukan puluhan ribu musuh dalam suatu pertempuran bukanlah hal yang besar, tetapi hal yang besar adalah ketika kita dapat menaklukkan diri kita sendiri. Nah, dari kutipan hal tersebut saya berpikir bahwa dalam situasi Waisak seperti ini, kita harusnya lebih berani untuk melihat ke dalam diri kita, bagaimana cara kita hidup dalam sehari-hari, terus lebih mengintrospeksi diri kita, untuk menjadi lebih baik gitu sih Kak. Dan kalau sebagai pemuda, mungkin kita bisa melakukan banyak kegiatan sih, kayak misalnya waktu zaman periode saya sebelumnya di organisasi, sebelum menyambut momen Waisak, kita mengadakan penggalangan dana untuk bantuan sosial ke masyarakat yang membutuhkan. Dan itu menurut saya udah merupakan salah satu bentuk refleksi di mana kita mencoba untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan di detik-detik sebelum perayaan Waisak. Karena sebenarnya kalau dari saya sendiri ya Kak, untuk refleksi Waisak itu adalah melihat lagi apa yang kita sudah dapat berikan selama kita hidup gitu sih Kak. Kayak misalnya dalam agama Buddha itu kita ditekankan untuk sebisa mungkin untuk memberi. Jadi apa yang kita sudah bisa berikan ke dunia ini gitu loh. Jangan cuman hidup tapi nggak berguna gitu loh. Jadi intinya adalah mencoba untuk mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik gitu sih Kak. Karena itu merupakan hal yang paling sulit sih. Karena ketika kita mencari kekurangan yang ada dalam diri kita, akan lebih sulit untuk mengkoreksinya gitu sih Kak. Itu sih dari aku. Baik, terima Dari kasih Kak ya. Willy. Oke, terima kasih Kak Meta. Mungkin dari Kak Firly untuk refleksinya Hari Waisak dalam keberagaman, silakan. Kalau refleksi dari diri saya sendiri sih, Waisak ini punya peran penting, apalagi untuk macam-macam aliran yang ada dalam agama Buddha. Jadi walaupun
apa ya, kita menganggap kalau keberagaman itu emang sesuatu hal yang mutlak ada. Bahkan sesimpel perayaan Waisak sendiri aja banyak perdebatan gitu, ada perbedaan, ada yang beragam di situ. Antar umat aja ada beragaman. Makanya bukan perbedaannya yang menjadi hal yang harus ditonjolkan, tapi bagi saya adalah bagaimana keharmonisan dari para umat ini, dari para umat Buddha yang punya keberagaman ini. Saya juga bisa gitu, teman-teman bisa hadir ke dalam perayaan Waisak di wihara saya, atau saya juga kadang saat tahun tertentu bisa berkunjung ke wihara lain. Karena kan perayaan Waisak nggak selalu di hari yang sama untuk setiap wihara. Kadang ada yang perayaannya hari Minggu, kadang ada minggu depannya lagi, kadang ada yang di hari kerja. Nah, jadi kadang kita bisa saling berkunjung. Gitu. Dan dengan berbeda mazhab, bukan berarti menutup diri untuk bisa saling sharing, saling cerita, saling ngobrol. Itu sih, balik lagi ke dalam esensi Waisak, kalau kita merenungi tentang sikap-sikap kebudayaan, sikap-sikap seorang Buddha. Gitu. Dan salah satunya adalah menerima apa adanya hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau kita bisa melihat, bahkan seorang pencuri saja tidak akan bernilai jahat di mata kita. Kita akan melihat dia sebagai orang yang terpaksa melakukan itu karena ada sesuatu di baliknya. Apakah karena dia habis di PHK, atau habis dimarahi oleh atasannya, kemudian dia dipecat dengan paksa, atau ternyata dia habis bangkrut, tidak punya pekerjaan lagi. Banyak hal yang bisa kita lihat dari suatu peristiwa. Itu sih yang jadi poin utama saya sebenarnya. Keberagaman bukan jadi hambatan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Firi untuk refleksinya. Ya, jadi lumayan bagus, keren tadi mengenai bahwa orang yang pencuri pun mungkin sebenarnya ada alasan lain gitu. Jadi maksudnya baik buruk seseorang itu nggak bisa kita warnain dengan hitam putih begitu aja. Tapi jadikan tuh hitam adalah warna lain, putih adalah warna lain yang sebenarnya adalah ada di antaranya ada warna. Ya di antaranya gitu. Nah, mungkin teman-teman lainnya untuk mungkin yang lebih diutamakan oleh umat Buddha terlebih dahulu, mungkin jika ada yang ingin melakukan refleksi atau perenungan terkait Hari Raya Waisak, mungkin bisa disampaikan lewat sini terlebih dahulu sebelumnya. Ini belum ada nih, atau ada mat off cam semua nih. Semuanya halo. Salam Pisalom. Salam Pisalam. Salam Pisalam. Wow, Salam Masih Pisalam. baru. masih ada. Salam Pisalam. Salam Salam Pisalam. Salam. Oke. Gimana mungkin dari teman-teman apa yang sebenarnya mungkin teman-teman refleksikan nih, mungkin dari hari raya Waisak, mungkin teman-teman kalau ada yang ingin berpendapat, mungkin nilai-nilai dari umat Buddha yang mungkin bisa dipetik sebenarnya yang relevan dengan ajaran masing-masing agama yang dianut teman-teman untuk diselaraskan, atau mungkin ada yang bisa dipetik secara pribadi, bisa disampaikan di sini. Mungkin teman-teman bisa menyampaikannya di sini. Ada teman-teman? Oke, ini baru ada dari Aditya Fajar, baru bilang menariknya untuk menambah wawasan. Selamat merayakan Hari Raya Waisak. Oke, mungkin kalau belum ada yang bisa belum menyampaikan ini, mungkin karena waktunya udah penutupan. Oh, berarti udah penutupan ya. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi penutupan atas materinya hari ini, mengenai Hari Raya Waisak, mengenai
bagaimana Hari Raya Waisak itu bisa menjadi begitu sakral bagi umat Buddha, dan bagaimana sejarahnya umat Buddha sendiri dari Pangeran Siddhartha hingga menjadi Buddha, lalu hingga akhir hayatnya, hingga bahkan tadi sempat membahas lagi tadi terkait Buddha di masa depan nanti, hingga membahas tentang ketika masa depan, dari suatu masa ketika manusia sudah riuh gitu, terkait saling konflik gitu. Yang kita bisa lihat saat ini sepertinya kiamat sudah dekat, kalau bisa dilihat juga dari perspektif agama manapun, bahkan Buddha sendiri kita bisa lihat fenomena-fenomena itu terjadi di sana sini. Kemudian juga ya tadi juga membahas tentang bagaimana upacara Waisak itu sendiri ada beberapa hal ritual, termasuk salah satunya adalah mengelilingi tempat ibadah seperti candi atau wihara sebanyak 3 kali ya tadi. Terus juga bagaimana kita refleksikan bagaimana Waisak ini bisa menambahkan perdamaian dan keberagaman akan umat manusia, bahkan sesama umat Buddha itu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian atas ini untuk diskusi kita hari ini dalam Pistori ini terkait refleksi Waisak dalam perdamaian dan keberagaman. Sebelumnya saya Afkar Aristoteles sebagai moderator, mohon maaf atas bila ada kekurangan kekurangan dalam membawakan acara ini. Terima kasih atas semuanya yang sudah hadir. Terima kasih untuk narasumber kedua narasumber, termasuk para tadi yang memanaskan diskusi kali ini hingga menjadi pembicaraan yang cukup menarik untuk didengar. Terima kasih semuanya. Baik, saya Afkar Aristoteles dari YIPC mohon undur diri. Salam Pisalam. Salam pisah. Salam Pisalam. Salam Pisalam. Salam pisah. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di refleksi webinar berikutnya untuk Pistori selanjutnya bersama YIPC. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua telah menyempatkan hadir dan mengikuti diskusi ini dengan seru. Semoga kita semua mendapat ilmu baru dan bisa nilai-nilai refleksi bisa kita terapkan semua. Untuk selanjutnya, jangan lupa ikuti stories selanjutnya jika diadakan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat dan beraktivitas. Sampai jumpa. Dah.